Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, pemilik warung sembako Semi Grosir di YouTube channel Tokyo Junior. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini kita judulnya bagaimana cara membuat atau menjadikan barang kita itu menjadi barang yang laris, yang dicari oleh masyarakat, yang tujuannya adalah belanja ke toko kita. Jadi kita itu sebagai pedagang sembako itu, maupun pedagang-pedagang yang lain ya teman-teman ya, tapi pembahasan kita yaitu tentang barang sembako lah, karena kita seorang pedagang sembako ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya agar orang-orang masyarakat sekitar itu targetnya belanja ke toko kita, yaitu dengan menjual harga barang yang murah. Jadi mereka akan terus datang belanja ke toko kita. Nah, caranya yang saya lakukan yaitu harga murah itu yang seperti apa ya, teman-teman mungkin bisa nanti juga dipraktekkan di rumah. Ini apalagi kalau untuk seorang pemula ya. Mungkin barangkali yang nonton video saya ini punya rencana untuk buka usaha warung sembako ya, atau barangkali sudah melakukan atau sudah menjalani usaha barang sembako seperti ini, tapi baru mulai dan ragu-ragu menentukan harga jualnya berapa, karena modalnya sekian harus jualnya berapa, karena dulu saya juga melakukan hal yang sama seperti yang teman-teman sudah rasakan ya. Saya dulu ya boleh dikatakan memang nggak tahu sama sekali ya tentang ngambil keuntungan barang sembako itu. Saya memang nggak tahu lah tentang belajar barang-barang sembako ini, karena saya juga apa ya teman-teman ya, nggak pernah mengikuti, karena orang tua saya juga bukan seorang pedagang, keluarga saya juga bukan seorang pedagang. Yang memulai berdagang itu ya saya sendiri, 5 saudara, saya yang paling bungsu, dan saya yang baru memulai untuk berdagang. Pernah kakak-kakak saya berdagang juga, tapi nggak seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut pokok pembahasannya. Yang dikatakan murah itu yang seperti apa? Mungkin pertanyaan teman-teman mungkin seperti itu ya. Di sini saya contohkan, salah satunya adalah gula ya teman-teman ya. Saya menjual gula itu 635.000 per karung. Kita hitung ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin kalau posisinya sekarang berada di meja kasirnya, atau ada memegang satu buah kalkulator, bisa dikalkulasikan sendiri ya teman-teman ya. Modal 635.000 kita bagikan 50 kilo ya teman-teman ya. Kalau untuk gula itu nggak pernah dia kurang ya, pasti dia lebih dalam satu karungnya. Kalau karungnya nggak bocor ya teman-teman ya, udah setiap kali kita lakukan untuk ngecek gula itu isi dalam 1 kilo itu tetap lebih dia. Udah sering kita lakukan seperti itu ya. Jadi untuk modal per karungnya itu dia per kilonya ya, maaf ya, per kilonya jadi 12.700. Bagaimana cara kita bisa agar menjual bisa lebih murah, mengikuti harga grosir, ataupun kita itu hanya seorang pedagang kecil ya. Nah, sedangkan orang pedagang besar jualnya murah gitu. Bagaimana caranya kita itu menjual juga mengikuti harga mereka ya. Nah, kita belinya per karung teman-teman. Jangan belinya per kilo. Per kilo maksud seperti apa? Jangan 10 kilo atau 5 kilo ya. Karena kalau kita belinya 5 kilo, kita nggak akan dapat modal segini. Karena ini 12.700 hanya modal untuk beli per karung. Nah, modal 12.700, kita hanya mengeluarkan tenaga untuk membungkus dan plastik ya. Plastik ya paling seberapa. Kalau harga plastik aja sekarang kita jual 33.000, itu 1 kilo ya, untuk kemasan yang setengah ataupun yang 1 kilo. Harga 33.000. Itu satu bungkus plastik berat 1 kilo. Isinya untuk yang setengah kilo itu mungkin ratusan lembar ya teman-teman ya. Jadi kita hitung modal kita, anggap aja dulu kita tambahkan 200 perak ya. 12.900. Nah, pedagang sembako seorang grosir dia jual 14.000 per kilo. Nah, bagaimana cara kita bisa menjual juga 14.000? Loh, tentu bisa. Kenapa enggak? Sedangkan modal kita cuma 12.700 dan modal tenaga untuk membungkus ya paling seberapa? Karena kita nggak diupahkan sama orang lain, tidak ya. Kita bungkusnya sendiri di toko kita. Di sela-sela orang nggak ada belanja, kita bungkus ya. Ketika orang sudah datang belanja ke toko kita, kita layani orang belanja. Nah, kita kan nggak repot.
50 kilo gula dalam satu karung itu ya paling butuh berapa menit sih. Kalau orang nggak ada datang belanja ke toko kita, paling lama ya 15 menit. Paling lama setengah jam lah kita ambil waktu ya, paling lama setengah jam. Karena juga nggak ini. Itulah salah satu cara bagaimana caranya agar kita itu bisa juga menjual murah mengikuti harga grosir. Walaupun kita itu seorang pengecer, tetapi kita itu harus ikuti arus harga jual di daerah kita. Mungkin kita nggak bisa ya, kalau dikatakan untuk menyaingi mungkin memang agak susah. Karena apalagi kalau kita itu seorang pedagang sembako itu posisinya nggak di jalan raya, di pinggir jalan raya ya maksudnya. Seumpamanya ada di dalam gang gitu ya. Tetapi paling nggak kita itu bisa mengikuti harga seorang grosir agar barang kita juga nanti laris ya teman-teman ya. Nah, itu untuk modal gula. Di sini bisa kita contohkan yang lain untuk harga tepung ya. Harga tepung aja sekarang harga per karungnya 242.000. Kita hitung lagi 242, kita bagikan 25 kilo beratnya dalam satu karung. Kita dapat modal 9.680. Nah, kita anggap modal kita 9.900 ya teman-teman ya. Saya sebagai seorang grosir menjual per kilo 11.000. Nah, teman-teman sebagai seorang pengecer, kenapa enggak bisa jual 11.000? Pertanyaannya kan seperti itu. Lah tentu bisa. Kenapa enggak kalau teman-teman belinya per karung? Tetapi apabila teman-teman enggak belinya per karung ya tentu modalnya agak mahal. Karena saya sendiri melakukan dengan menjual barang kiloan, nanti saya hitungnya 10.500. Kenapa saya hitungnya 10.500? Karena saya pakai karyawan, menggaji karyawan ya tentunya teman-temannya, mengeluarkan modal plastik lagi, belum lagi kesibukannya yang lain, pakai kemasan bungkus plastik lagi. Jadi modal saya banyak ya teman-teman ya. Makanya saya jualnya 10.500. Karena itu adalah variasi harga seorang semi grosir. Lah nggak mungkin kan? Mungkin teman-teman belinya per karung nih 242.000. Nah, modalnya 9.700 lah kita anggap modal ya. Karena tadi 9.680. Kita anggap aja 9.700 dulu. Ada salah satu pelanggan belinya per karung, saya kasih modal 242.000. Nah, tiba lagi seorang pelanggan beli 10 kilo, saya jualnya cuma 10.000. Saya kan nggak dapat untung, dapatnya cuma rugi, kan nggak mungkin. Nah, makanya saya bikin variasi harga. Untuk yang karung, saya ngambil keuntungan paling 2.000 per karung. Karena saya dapat modal lebih kurang 239 atau 240.000. Belum lagi ditambah nanti upah bongkarnya 1.000 dalam satu karung. Nah, makanya saya ngambil keuntungan lebih kurang 2.000. Nggak bisa saya pastikan 2.000 pas nggak ya. Lebih kurang 2.000 kalau untuk jual per karung. Nah, kalau untuk jual kiloan, saya jualnya 11.000 untuk mengimbangi harga-harga seorang pedagang pengecer di daerah saya. Menjaga keseimbangan harga barang lah. Karena saya juga nggak mau maju sendiri, tetapi pelanggan-pelanggan saya seorang pengecer itu bagaimana mereka tidak maju, kita tidak pakai cara seperti itu karena itu watak kotor teman-temannya, nggak boleh. Jadi teman-teman mungkin barangkali kalian adalah seorang pelanggan saya, boleh dipraktekkan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti apa ya, seperti yang tadi yang saya contohkan, harga per karung itu kan hitungannya lebih murah, makanya usahakan kalian juga harganya murah agar orang-orang di daerah ataupun tetangga-tetangga kalian itu nggak belanja ke daerah lain, bisa belanja sama kalian, sama teman-teman maksudnya gitu ya. Mungkin di daerah teman-teman saya contohkan di gang gitu ya, mungkin ada agak 10 buah tetangga atau rumah lah gitu ya. Usahakan orang-orang di sekitar kita itu belanjanya sama kita, nggak ke pasar lagi, nggak jauh-jauh lagi dengan harga yang sama. Nah, itulah tujuannya, bikin harga murah itu jadi barang kita terus cepat habis, nggak ini ya, nggak rusak jadinya barang-barang di toko kita itu. Lanjut kita contohkan seperti ini, minyak ya. Minyak itu kita anggap kita modal nih sekarang 170.000 ya, 170.000 dibagi 12 bungkus untuk yang isi 1 liter ya, kita dapat modal 14.166 rupiah.
Mungkin kita bisa bisa aja jual satunya 15.000 atau beli 6 nanti kita jualnya 14.500 variasi harga. Kenapa kita bikin seperti itu? Agar barang kita itu cepat habis. Barangkali mereka itu mencari bukan hanya satu bungkus ya, mungkin bikin untuk stok. Contohnya ya, seorang pegawai itu kan belanja kan biasanya ke supermarket gitu kan, atau ke toko-toko grosir gitu ya. Nah, tiba-tiba dia belanja ke toko kita seorang pengecer. Ketika mereka bertanya, disitulah kesempatan kita untuk bikin variasi harga, teman-teman ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang satu ini. Karena saya sudah melakukannya, tujuan mereka hanya beli satu bungkus ya, teman-teman ya. Ini tujuannya dari rumah nih, tujuannya mereka belinya satu bungkus. Tetapi mereka bawa duit lebih. Nah, ketika mereka bertanya, nah inilah kesempatan kita untuk memberikan mereka peluang yang tujuannya hasil ataupun target kita ya bagaimana caranya seorang pembeli itu duitnya sama kita gitu ya. Nah, mereka bertanya nih, Bang, ataupun Kak, harga satu bungkus minyak sip berapa? Kita bilang 15.000. Nah, langsung aja kita sambut, kalau beli satu 15.000 Kak, tapi kalau untuk beli 6 kita kurangi, kita hitungannya nanti 14.500. Nah, kesempatan yang seperti itu mungkin barangkali bisa saja mereka belinya 6 karena harganya lebih murah. Tujuan mereka kan stoknya untuk sekali sebulan atau sekali 2 minggu. Nah, di situ ya cara yang saya lakukan kepada teman-teman yang saya kasih tahu ya. Jadi buat teman-teman semua, barangkali jika ada ilmu yang bermanfaat, mohon di-share kepada kawan-kawan yang lain. Jika menurut teman-teman nggak bermanfaat, mohon kasih support ya di kolom komentar boleh. Ataupun bagi teman-teman yang baru nonton channel Tokyo Junior, mohon juga ya untuk subscribe channel Tokyo Junior. Terima kasih, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.